Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel aku, di channel Ayu. Jadi kali ini aku mau ngebahas mengenai tempat-tempat horor yang ada di Korea. Oke, selain tempat-tempatnya yang indah, ternyata Korea juga punya tempat-tempat horor nih teman-teman. Jadi kali ini aku mau ngebahas itu, tapi nggak membahas banyak karena aku juga takut salah ya. Oke, daripada lama kita cek. Yang pertama ada Nelbon Garden restoran. Jadi restoran ini tuh awalnya itu restoran biasa, restoran pada umumnya, restoran tempat bukan makam. Jadi restoran ini pada umumnya restoran biasa, cuman restoran ini berubah ketika anak kesayangan dari pemilik pertama ini meninggal karena kecelakaan, dikarenakan orang tuanya atau pemilik restoran tersebut sangat sedih dan merasa terpukul. Akhirnya pemilik tersebut memutuskan untuk bunuh diri. Setelah kejadian tersebut, sebenarnya ini restoran sudah pernah dibeli dan juga oleh pemilik baru dan juga dioperasikan kembali, tapi sayangnya tidak lama dari pengoperasian tersebut, pemilik baru ini mengalami gangguan jiwa dan akhirnya restoran ini terpaksa harus ditutup. Nah, di sini nih, setelah penutupan tersebut, orang-orang yang tinggal di sekitar restoran tersebut merasa ada hal-hal yang janggal terhadap restoran tersebut. Nih, setelah penutupan restoran tersebut nih, orang-orang yang tinggal di sekitar Nelbon ini mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Apa itu kejadiannya? Jadi, setiap malam itu orang-orang tuh suka ngedengar restoran ini seperti beroperasi pada umumnya. Maksudnya pintu kayak dibanting, piring-piring berbunyi. Pokoknya rame deh pokoknya ya. Ya akhirnya ini restoran menjadi terkenal karena banyak dari cerita satu ke cerita A, ke cerita B, ke cerita C, ke cerita C, ke cerita D, ke cerita A, pokoknya cerita saling cerita aja sampai akhirnya ini restoran setahu aku masih belum beroperasi kembali. Yang kedua ada Yongdok House. Kalau kalian lihat Yongdok House ini seperti rumah-rumah pada umumnya, rumah-rumah kosong pada umumnya ya, yang terbengkalai. Yang menjadi berbeda adalah rumah ini dinyatakan sebagai oleh orang-orang dinyatakan sebagai sangat terkutuk dikarenakan pembangunan ini berdiri di atas bekas kuburan massal para tentara Korea yang gugur saat perang Korea. Jadi kalau misalkan ada orang yang menempati atau pemilik rumah ini pasti bakalan meninggal tewas secara mengenaskan. Nah, ini yang jadi aneh gitu, kenapa setiap ada yang beli terus menempati tidak lama akan mengalami kejadian aneh, akan meninggal dengan secara mengenaskan. Akhirnya si rumah ini sampai sekarang nggak ada yang beli tuh. Oh ya, jangan kaget, itu kucing aku ya. Jangan ada yang kaget karena ini. Itu kucing aku. Jadi si rumah ini masih kosong tuh sampai saat ini karena orang-orang pada percaya kalau kita beli rumah tersebut dan juga menempati rumah tersebut tidak lama dari kemudian kita akan tewas seperti itu. Tapi si rumah ini malah karena kosongnya ini digunakan sebagai tempat uji nyali. Nah, orang-orang yang mengikuti uji nyali di sini merasakan bahwa mereka sering mendengar orang-orang yang sering minta tolong, menjerit dan sebagainya. Yang ketiga ada Yongmalen. Jadi Yongmalen ini seperti tempat hiburan anak dan keluarga, rekreasi kayak gitu, kayak Dupan ya. Awalnya ini Yongmalen ini masih beroperasi seperti biasanya. Dulu sangat ramai sekali dengan pengunjung yang berekreasi, anak-anak, orang tua, tapi semua berubah ketika ada salah satu pengunjung anak-anak yang setelah meninggal di salah satu wahana di Yongmalen ini, dan mereka percaya bahwa si arwah dari anak ini masih berkentayangan dan berkentayangan di daerah Yongmalen tersebut dan mengganggu para pengunjung dan turis-turis yang mendatangi Yongmalen. Dan akhirnya sampai saat ini Yongmalen masih kosong, tidak beroperasi seperti biasanya, seperti dulu gitu. Yang keempat ada Independence Gate, yaitu tugu tanda kemerdekaannya Korea. Di situ dipercaya dihuni oleh banyak sekali tentara-tentara yang gugur di sana yang memperjuangkan kemerdekaan Korea, dan orang-orang percaya di situ masih sakral. Maksud sakral di sini tuh banyak tempatnya tanda itu kemerdekaan. Jadi si Independence Gate ini dipercaya orang-orang bahwa sebagai tempat tinggalnya roh-roh dari tentara-tentara
yang gugur untuk meraih kemerdekaan Korea. Yang kelima ada Sungai Han. Kalian udah gak asing kali ya sama Sungai Han. Banyak banget artis Korea, drama Korea, idol Korea yang bahkan orang-orang biasa kayak anak kecil, terus keluarga, orang tua yang sering banget berliburan di Sungai Han ini. Bener nggak sih, banyak banget yang di Sungai Han yang berpiknik, berkreasi, terus main-main, banyak banget. Tetapi di sini juga dipercaya banyak orang bahwa di situ tuh banyak banget arwah-arwah yang gentayangan akibat bunuh diri di Sungai Han tersebut. Jadi orang-orang banyak sekali bunuh diri melompat ke Sungai Han dari jembatan Mopo ke Sungai Han. Saking banyaknya orang yang bunuh diri, pemerintah Korea memerintahkan polisi untuk mempatroli di sekitaran Sungai Han untuk mencegah orang-orang melakukan bunuh diri atau ya penyelamatan gitu ya, mencoba untuk menyelamatkan. Saking banyaknya, nah dari situ banyak orang yang mempercayai bahwa daerah-daerah Sungai Han tersebut dipenuhi dengan orang-orang yang bunuh diri, ya, roh-roh yang bunuh diri. Yang keenam ada Pulau Jeju. Jadi pada tahun 1940, pemerintah Korea menghabisi atau membantai habis 10% dari penduduk atau populasi di Pulau Jeju untuk memberantas komunis di Korea. Nah, orang-orang percaya dari 10% itu roh-roh pembantaian tersebut masih ada di sana, menempati beberapa titik di Pulau Jeju. Kemudian ada Desa Yongin. Desa Yongin ini dipercaya sebagai tempat atau rumahnya virgin ghost atau hantu perawan yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka mencari teman setelah setelah meninggal gitu. Jadi di situ tuh dipercaya sebagai tempat atau sarangnya mereka. Yang terakhir ada University of Seoul yang dipercaya yang memiliki 11.000 lebih mahasiswa dan memiliki cerita legendnya sendiri, yaitu mereka mempercayai ada arwah mahasiswa yang bergentayangan di situ yang sering menampakkan diri di depan para mahasiswa. Bahkan kalau malam hari mereka sering mendengar suara-suara roh tersebut di lorong-lorong ataupun di daerah sekitaran kampus. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kalian bisa research lebih dari aku karena aku merinding. Terima kasih sudah nonton video aku kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga buat cek video-video terbaru aku. Bye-bye. Terima kasih. Annyeonghaseyo.